Ya, pemirsa mengisi libur anak sekolah sekaligus libur Nataru, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan ramai pengunjung. Ya, sepanjang libur Natal dan Tahun Baru sekaligus momen libur anak sekolah, jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus meningkat. Sejak pagi hari, ribuan warga terlihat memadati area kebun binatang, baik di area pintu masuk maupun di dalam kawasan wisata. Pengunjung datang bersama keluarga untuk melihat berbagai jenis satwa sekaligus menikmati suasana ruang terbuka hijau seluas 147 hektar di Jakarta ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini keramaian warga Jakarta dan sekitarnya di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania dengan juru kamera Tri Julianti di sana. Yasmin, bagaimanakah keramaian di Taman Marga Satwa Ragunan pada momen libur Nataru kali ini? Iya Fajar, semakin siang semakin ramai para pengunjung yang datang ke area Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan tentunya untuk menghabiskan waktu libur Nataru dan juga libur anak sekolah ya. Dan saat ini saya berada di salah satu spot di sini di depan area kandang gajah Sumatera. Lihat di layar kaca Anda pemirsa. Begitu ramai di sini para pengunjung yang hendak untuk mengabadikan momen dengan melakukan berfoto begitu ya bersama gajah dari arah jauh begitu, dan juga tadi kami sempat melihat ada sejumlah keluarga yang membawa anak buah hati mereka, kemudian juga untuk memberikan edukasi atau pengenalan lebih lanjut terkait dengan berbagai macam satwa. Di area 147 hektar ini terdapat ribuan jenis satwa dan juga ratusan ribu spesies ya yang bisa diperkenalkan kepada anak, khususnya adalah satwa-satwa yang dilindungi. Selain di sini tadi juga kami sempat ke spot pelikan, di sana pun sama begitu ramai para pengunjung yang berada di depan area tersebut untuk ya sekedar bersuah foto ataupun memperkenalkan satwa-satwa tersebut kepada buah hati mereka. Berdasarkan informasi yang kami terima per pukul 9 pagi tadi sudah ada sebanyak 7.800 pengunjung yang memadati area ini dan nampaknya ini akan terus bertambah hingga sore hari nanti. Dan untuk Taman Marga Satwa Ragunan ini sendiri, jam operasionalnya ada penambahan jika sebelumnya dibuka dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk di libur momen Nataru ini buka dari pukul 6 pagi hingga pukul setengah 5 sore. Dan saya akan coba untuk mewawancarai salah satu pengunjung yang datang untuk mengetahui seperti apa antusiasnya dan kenapa sih memilih Taman Marga Satwa Ragunan untuk berlibur. Kita langsung saja sapa di sini. Halo, selamat siang Mas, Mbak, dengan siapa dan asal dari mana? Saya Ivan dari Jakarta Utara. Oke, dari Jakarta Utara. Kenapa sih memilih ke Marga Satwa Ragunan untuk menghabiskan waktu liburnya? Oh, karena bagus untuk anak-anak liburan di sini sih, Mbak. Karena hewannya lumayan banyak untuk mengedukasi, untuk mengenalkan nama-nama hewan juga. Untuk Adanya senang ya datang ke sini ya? senang dong, Mbak. Tadi udah ke mana aja Mas sama Mbaknya di sini? Udah ke harimau, perkenalan burung-burung juga. Ada jerapah juga. Ini baru sampai di gajah ini sih, Mbak. Sejauh ini menurut Mbak sama Masnya fasilitas di Ragunan seperti apa sih bagi para pengunjung saat ini? Oh, di Ragunan semakin tahun semakin membaik sih, Mbak. Ada perbaikan kayak jalan-jalan semakin diperbaiki. Terus kayak fasilitas-fasilitasnya juga semakin lengkap sih, Mbak. Untuk harganya sendiri apakah menjadi salah satu daya tarik, kan kita ketahui bersama harganya terjangkau ya untuk liburan di sini ya? Untuk harganya emang terjangkau untuk masyarakat sih, semua kalangan bisa terjangkau dengan harga segitu sih, Mbak. Worth it sih untuk warga-warga Jakarta untuk sini. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Irfan beserta keluarga. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya. Ya Fajar dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu keluarga yang hadir ke sini. Selain karena faktor tadi untuk harga yang terbilang terjangkau, kemudian fasilitas yang oke dan juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak sehingga mengajak keluarganya untuk datang ke sini. Dari pihak Ragunan pun memberikan seperti semacam imbauan kepada para pengunjung untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan dan juga kebersihan agar semuanya merasa aman dan juga nyaman ketika sedang berwisata. Sekian, kembali ke studio. Ya, baik, sepertinya kian menyenangkan begitu ya menghabiskan waktu bersama keluarga dan bisa menjadi pilihan tentunya untuk Anda pemirsa, salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan. Terima kasih rekan Yasmin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, selanjutnya pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru bersamaan dengan libur sekolah, kawasan Malioboro, Yogyakarta diserbu wisatawan.
Wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, hingga kota-kota lain di luar Jawa. Hadirnya live musik tradisional angklung dari musisi jalanan di beberapa titik pedestrian Malioboro menghibur para wisatawan yang ingin menikmati suasana malam di Malioboro. Kepadatan wisatawan di jantung pariwisata kota Jogja ini diprediksi meningkat hingga malam pergantian tahunan. Sementara itu, ratusan wisatawan menyerbu objek wisata di Jatim Park. Sejak awal libur sekolah hingga menjelang penghujung tahun ini, jumlah wisatawan terus meningkat. Diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun baru. Kalau ini kita sebutnya... Jelang pergantian tahun, ribuan calon penumpang masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 152.000 penumpang pergi dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sejak pagi, ribuan calon penumpang pesawat memadati area counter check-in Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebagian besar calon penumpang didominasi keluarga yang memanfaatkan libur panjang untuk berlibur ke destinasi wisata maupun pulang ke kampung halaman. Sementara itu di Stasiun Pasar Senen, 16.000 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Angka ini meningkat dibandingkan kemarin. Adapun PT KAI Daob 1 menginformasikan tiket libur Nataru masih tersedia 116.740 tiket untuk keberangkatan 30 Desember hingga 4 Januari 2026. Selanjutnya di Pelabuhan Merak, Banten, ribuan kendaraan akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Sebagian kendaraan didominasi keluarga yang ingin berlibur di kampung halaman. Dan tercatat 4.000 kendaraan masuk ke Pelabuhan Merak. Sedangkan jumlah penumpang diseberangkan ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak lebih dari 35.000 orang. Sempat diguyur hujan deras, namun perjalanan kapal menuju Bakauheni cukup lancar. Ya pemirsa, jika biasanya ramai oleh turis domestik dan mancanegara, Bali kali ini disebut-sebut sepi wisatawan. Di media sosial misalnya, warganet ramai mengunggah video suasana Bali yang memang tak ramai seperti biasanya. Bandara Bali tuh benar-benar kosong melompong yang biasanya tuh penuh banget di musim liburan kayak gini. Bahkan kafe-kafe juga kosong melompong. Aneh banget, biasanya liburan begini tuh penuhnya minta ampun. Seorang wisatawan merasa heran dengan kondisi Bali yang tidak seperti biasanya. Dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, ia menunjukkan suasana sepi mulai dari penerbangan hingga Bandara Ngurah Rai. Beberapa video di media sosial juga menunjukkan suasana pantai dan sudut-sudut objek wisata Bali yang lengang. Kondisi ini membuat publik heran karena di saat musim liburan, Pulau Dewata yang selalu jadi primadona destinasi wisata justru sepi peminat. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengakui jumlah wisatawan domestik memang sedikit menurun. Fenomena ini diduga akibat pemberitaan mengenai cuaca Bali yang kurang baik. Agar tetap bisa menikmati liburan, masyarakat memilih mengunjungi kota-kota lain seperti Yogyakarta. Namun sebaliknya, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali justru meningkat hingga 7 juta orang.